Hai guys, welcome to my channel Kim Tan HD. Nah, sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua tentunya hanya di Kim Tan HD yang pastinya bakal nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya guys. Di video kali ini gue bakal bercerita pengalaman yang sangat indah namun menyakitkan buat gue sih. Kok bisa sih Kim? Ya bisa, yang namanya manusia hidup ya pasti akan menjumpai berbagai macam pengalaman, entah yang manis ataupun yang pahit, dan masih berkaitan dengan menjumpai gue dengan cowok-cowok. Tapi kali ini ada sesuatu hal yang berbeda yang gue rasain. Penasaran kayak gimana? Ya udah, gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, dan yuk mari kita mulai. Sejak pacar gue nggak ada, jujur gue emang termasuk orang yang paling malas ketemuan, paling malas untuk membuka diri, membuka hati untuk siapapun gitu. Karena memang gue masih terpukul ya. Tidak semudah itu gitu gue untuk dengan leluasa bebas menjumpai siapapun. Kalau misalnya emang gue kepunya perasaan, terus hati gue terbuat dari batu, bisa aja sih gue menjumpai siapapun saat ini bebas, leluasa, dimanapun, kapanpun gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Jujur gue malah lebih kayak gak ada semangat lagi untuk ketemu-ketemuan kayak gitu. Dan jujur yang gue share ke kalian ini adalah pengalaman yang dulu-dulu. Kalau yang sekarang-sekarang ini belum pernah sama sekali, yang katakanlah baru-baru banget gitu. Karena memang ya gue nya emang juga gak terlalu ngebet sih. Mungkin ditambah karena udah bosen juga, dan juga udah memang perasaan campur aduk yang saat ini masih recovery, belum sembuh juga. Jadi gue pun putusin untuk tidak menjumpai berbagai macam kenalan lewat aplikasi manapun gitu. Bukan karena gue nya yang gak mau, tapi emang udah gak ada lagi feeling untuk menjumpai orang yang baru. Itu sih yang gue rasain. Gue gak tahu sampai kapan perasaan ini akan berakhir, dan sampai kapan juga gue akan menjumpai sosok yang baru sebagai pengganti dia. Karena gue masih menunggu. Yang jelas gue saat ini menjalani hidup gue seperti ini apa adanya, tanpa harus berkecimpung dunia pelangi yang seperti dulu, yang dikit-dikit ketemuan, dikit-dikit nemuin A, si B, si C, si D gitu. Kali ini hidup gue lebih kayak tenang, tentram, damai, meskipun seorang diri. Akhirnya gue memutuskan untuk menjumpai salah satu seseorang. Gue udah kenal dia udah lama, tapi belum pernah berjumpa, sekitar 2 atau 3 tahun atau berapa tahun yang lalu gitulah ya. Dan waktu itu posisi gue masih sama pacar gue, dan dia pun sama pacarnya gitu. Kita udah kenalan tuh via aplikasi, udah akrab banget. Waktu itu jujur sih kita sempet kayak mau backstreet gitu, karena diem-diem pengen saling mencintai meskipun udah punya pasangan gitu kan. Tapi ya karena gue nya emang berat hati ya, nggak bisa gitu. Jangan kau untuk backstreet ya, untuk ketemuan pun juga gue nggak berani, karena memang di sini gue menambahkan perasaan sama dia gitu, bukan sekedar perasaan pengen fun doang gitu, tapi perasaan yang lebih dari itu. Makanya akhirnya kita berdua yang awalnya akrab, asik, udah kayak nemu chemistry gitu, berlalu dan berakhir sampai lost contact beberapa tahun lah gitu ya. Udah hilang pokoknya setelah kayak gitu. Terus ya setelah kayak gitu hidup gue berjalan seperti apa adanya. Pacar gue pun juga dipanggil sama Yang Maha Kuasa, dan gue pun ya seperti ini gitu. Tiba-tiba ada sebuah momen dimana gue lagi iseng buka aplikasi Hornet gitu kan. Gue tuh kayak iseng aja gitu, pengen tahu sih ada siapa gitu kan di wilayah ini gitu kan, orang-orangnya ada siapa aja sih, kira-kira ada yang baru nggak gitu. Pas gue lihat ternyata ada si orang ini, sebut aja namanya Yudi ya. Ada si Yudi ini gitu. Loh kok ini si Yudi bukan ya? Soalnya dia kan pakai fotonya nggak jelas gitu. Langsung gue chat, apa kabar Yud? Gue bilang gitu. Dan tahu nggak dia kayak gimana balasannya? Sangat pas respon, baik Kim, kamu gimana? Berarti kan emang ini real dia gitu ya. Kalau misalnya emang ini foto palsu, pasti gak akan kayak gitu balasannya sih, gue yakin gitu. Dari sana gue seneng banget bisa ya menemukan dia lagi gitu. Setelah sekian lama gue gak punya kontaknya, hilang kontak segala macam gitu. Pokoknya udah hilang lah gitu ya. Gak tahu sih kenapa gitu. Pokoknya gue udah bener-bener kayak hilang aja, karena memang waktu itu
ya susah gitu, kondisinya dia punya pasangan, gue pun juga sama, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitulah kasarnya. Dari sana gue langsung minta kontak WA-nya, lalu dari Hornet pun pindah ke WA, chattingan, dan akrab lagi. Ya semuanya seperti biasa aja sih, cuman kali ini gue ya posisinya kan memang tidak ada yang punya gitu. Dan gue pun jujur dia juga sangat seneng sih. Dan dia pun juga tahu ternyata memang pacar gue udah nggak ada gitu. Secara kan kita emang happening ya kali, jadi orang-orang pada tahu lah gitu. Dan dia pun make sure bagaimana keadaan gue segala macam gitu. Ya gue jujur sih waktu itu ya memang gue seneng sih bisa bertemu dengan dia lagi di aplikasi, tapi nggak ada perasaan untuk yang kayak dulu lagi ya, karena seperti yang tadi udah gue bilang gitu kan, gue tuh udah nggak ada lagi feeling untuk kayak gitu-gitulah, pokoknya udah malas gitu. Satu ketika nih, itu kan waktu itu hari Minggu kalau nggak salah, dan kebetulan hari Rabunya gue emang ada perlu ke kota seberang gitu. Jadi mau nggak mau gue mesti ke sana, dan gue pun nggak pernah menjanjikan buat ketemuan sama dia sih awalnya, karena emang urusan gue ini emang penting kan, setiap plus sekali pasti gue ke sana gitu. Gue berangkat ke kota itu, pas nyampe sana gue langsung check in di hotel seperti biasa ya, karena memang gue seperti itu kebiasaannya. Gue kepikiran tuh tiba-tiba, kayaknya enak kali ya gitu ngajakin si Yudi buat ketemuan, karena emang belum pernah ketemuan nih, karena udah akrab tapi belum ketemuan gitu loh guys. Gimana ya, jadi gue tuh kayak agak-agak worry, agak-agak ragu gitu, karena memang gue takutnya ya gimana sih gitu, mumpung dia lagi di kampung ya gitu, lagi pulang kampung, karena emang dia juga udah domisili di luar kota juga katanya. Langsung tuh jam 7:30 gue chat sama dia, "Yud lagi apa?" gue bilang gitu kan. "Ini lagi ada acara," kata dia. "Gue di sini loh," gue bilang gitu kan. "Oh serius nih?" kata dia. "Nginep?" "Iya nginep." Nah langsung aja tuh gue spontan, gak mikir panjang, "Sinilah main, kita ngobrol ketemu gitu kan." "Emang boleh?" kata dia. "Kalau nginep boleh nggak?" dia bilang gitu. Aduh, dia minta nginep nih gitu kan. Jujur sih gue kayak agak worry awalnya, takutnya tuh bakal kayak gimana gitu ya. Pokoknya gue kayak orang-orang yang cupu lagi guys, yang awalnya suhu ya jadi kayak cupu gitu. Iya kalau misalnya nggak boleh mah jangan sekarang lah, next time aja, takutnya kamu keganggu, dia bilang gitu. Boleh sih kata gue bilang gitu kan, "Sini aja." "Serius nih?" kata dia. "Iya serius," gue bilang gitu, "tapi ntar deh pas nyampe sana kita mau ngapain?" dia bilang gitu kan. "Ya ngobrol doang nih," kata dia. "Ya terserah sih mau ngapain aja, bebas," gue bilang gitu, "sambil drink yuk biar asik," kata dia. "Oh ya udah boleh," gitu kan. "Ya ntar gue kalau misalnya mau TW gue kabarin ya." "Oke sip," gue bilang gitu kan. Jujur sih tuh gue dari sana udah kayak nangkap ya, aduh nanti bakal gimana, gue udah kebayang aja gitu kan, apalagi udah ada drink ya. Dan ini first time banget gue menjumpai dia dari sekian banyak orang yang katakanlah gue bisa aja menemui si A, si B, si C gitu kan, tapi dialah yang terpilih gitu loh guys. Ya karena dorongan dari hati gue sendiri sih untuk ingin menjumpai dia gitu secara natural gitu kan. Terus tiba-tiba dia langsung ngechat tuh, "OTW," dibilang gitu. Oke. Kurang lebih setengah jam dari tempatnya dia ke hotel di mana gue menginap waktu malam hari itu. Terus selama kemudian dia pun nyampe, karena memang kita mau beli dulu drinks, jadi dia ngajakin gue buat jalan ke sebuah toko drinks kayak gitu kan. Jadi gue nggak langsung ngelihat dia secara langsung, jadi gue menjumpai dia di pinggir jalan dan gue langsung dibonceng sama dia. Itu sih first time gue bener-bener berjumpa dengan dia guys. Saya masih agak canggung sih, belum kayak gimana gitu kan, apalagi belum saling melihat satu sama lain kan gitu. Nyampe sebuah toko itu, gue beli drinks, singkat cerita kita tuh kembali ke hotel gitu. Dan ada satu hal yang lucu, pakai jaket atau sweater yang samaan gitu loh. Kok bisa? Bener lucu banget sih, bisa-bisanya gitu kan pakai sweater yang samaan kayak gitu. Pas nyampe hotel dia naruh kendaraan bermotor, terus kita langsung jalan ke kamar gue. Nah pas masuk kamar itulah kita salaman, itu pertama kalinya gue ngelihat dia, dan jujur jantung gue deg-degan. Gue nggak boleh sih sampai jatuh hati, secara dia masih punya pasangan gitu kan, tapi ya oke lah gitu, toh dia juga orangnya juga asik, sangat pengen banget untuk fun seperti itu. Jadi ya setelah kayak gitu kita langsung ngobrol sambil drink segala macem, sebuah suasana kita leluasa, lepas, bebas. Lalu
Dari sana kita mulai mendekatkan diri dan terjadilah sesuatu hal yang sangat manis dan indah, yaitu itu rasanya mantep banget sih jujur. Itu lebih kayak pakai feeling ya, bukan lebih kayak sekedar fun yang gerasak rusuk, yang to the point langsung main gitu. Tapi ini lebih kayak ada plotnya gitu loh guys. Itu gue sumpah sih, gue sejak dari dia masuk ke dalam hotel sampai kita ngobrol itu gue deg-degan terus, dan sampai gue mikir apa gue jatuh cinta sama dia gitu ya. Tapi ini kan nggak boleh, karena gue tahu kalau dia itu punya pasangan dan dia pun menjumpai gue hanya untuk urusan fun doang gitu. Ya emang sih di sini bodohnya gue kayak gitu sih, suka mudah baper. Ya Sagittarius lah kayak gitu ya, tapi bapernya gue kali ini beda gitu. Entah baper memang menjumpai satu orang yang memang gue sukai gitu, dalam artian dia emang banyak kesamaan sama gue, sefrekuensi, asik, atau emang karena gue tuh kesepian, I don't know gitu. Pokoknya gue yang jelas sampai saat ini gue masih baper sama dia. Setelah kayak gitu kita drinks lagi, kita ngobrol lagi, sampai ada momen dimana setelah kayak gitu waktu makin beranjak malam, kita pun lanjut ngelakuin gini lagi yang lebih lama, dan tanpa disadari kita pun langsung pemanasan, dan itu rasanya manis sekali. Dia benar-benar ngelakuin itu dengan sangat romantis, sangat penuh perasaan, tidak yang gerasak kerusuk. Itu gue makin baper. Di sana timbul perasaan yang lain selain perasaan suka sebagai manusia yang sewajarnya ya, tapi di hati gue timbul perasaan-perasaan lainnya. Mungkin kalau misalnya kalian bilang gue lebay, monggo, tapi emang gue jujur sih terbawa perasaan banget guys, sampai bener-bener gue tuh sangat enjoy menjalani permainan waktu malam hari itu, pemanasan segala macem. Terus setelah kayak gitu akhirnya kita pun dalam keadaan sama-sama full, lalu gue mulai ngelakuin namanya karaoke. Rasanya mantap banget sih, sekian lah tahun ya gue tidak menjumpai dia, dan kali ini gue menemui dia dengan posisi gue yang sendiri, dan dia dengan tubuhnya yang sangat gempal, putih, berisi, cakep pokoknya. Disitulah gue makin baper sama dia. Gue pun karaoke, dia pun enjoy, dia punya something yang gue inginkan, pokoknya pas lah gitu. Karena terbawa suasana, lalu dia pun langsung ngajakin gue ke step berikutnya, lalu akhirnya kita ngelakuinnya guys. Gue prepare, dia pun juga sama. Kita memulai dengan menggunakan yang namanya style pertama, yaitu gue duduk. Rasanya sih agak sedikit gimana lah gitu ya, karena emang jujur li gue udah lama sih nggak begituan, jadi perlu yang namanya adaptasi lagi, tapi nggak membutuhkan waktu yang lama sih buat gue. Setelah kayak gitu, lalu gue udah mulai enjoy, lalu akhirnya kita pun berubah posisi, gue yang di bawah, dan akhirnya dia pun mulai ngelakuin gerakan seperti biasa, maju mundur, pelan cepet yang gue inginkan. Rasanya mantap banget, indah banget, dan gue suka banget sih. Beberapa gaya kita lakuin, pokoknya sangat penuh dengan variasi, itu sih yang gue suka ya. Apalagi kondisinya waktu itu gue kan emang suka banget sama dia ya, secara keseluruhan gitu kan, dari kondisi yang menyamping, pokoknya semuanya deh gitu, sampai di atas kursi segala macam, pokoknya sangat indah banget. Lama banget kita ngelakuin itu, dan pada akhirnya berakhir di sebuah satu gaya yang sangat umum, gue di bawah, dia di atas. Setelah sekian lama kita ngelakuin dari pemanasan sampai ke step itu, dia pun mengencangkan gerakan full speed dan bilang mau tuntas, dan akhirnya dia pun menuntaskannya guys. Rasanya indah sekali. Kali ini jujur ya, gue bilang indah karena memang orangnya yang gue temuin ini adalah orang yang tepat gitu, bukan sekedar cuman pengen penasaran doang sih. Gue mendapatkan sebuah perasaan yang lain dari dia. Apalagi setelah kelar ngelakuin itu, ketika udah sama-sama clean up seperti biasa lagi, disitulah yang namanya perasaan yang lainnya ini muncul. Yang awalnya dia mau nginep, tiba-tiba dia harus pulang karena ada urusan yang mendadak. Di situ gue sempet kayak sedih, kecewa. Kenapa dia yang awalnya mau nginep tapi malah nggak jadi gitu kan. Tapi ya oke lah gitu, gak apa-apa gitulah ya. Setelah kelar dia pun pulang, dan gue pun sendiri di hotel. Sejak saat itulah
gue mulai merasakan perasaan yang aneh, yang berbeda. Kok gue malah begini ya, kok gue baper ya, kok gue suka ya, kok gue cinta ya, cinta. Itu sih sampai kayak bener-bener berkecamuk guys, bergejolak gitu. Itu sampai gue mengeluarkan air mata juga, sampai kayak gue tuh, gue nggak boleh begini gitu. Dia udah ada yang punya loh. Segimanapun lo cinta sama dia, ya lu nggak akan dapetin dia gitu, karena dia udah punya pasangan. Dan kalau dibandingkan dengan pasangannya dia, lu kalah lah gitu. Ya kan kayak lagunya ini Ojo dibanding kayak kan, ya pasti kalah gue gitu. Gue yang baru ketemu sehari dibandingin sama pacarnya dia yang udah 3 tahun 4 tahun, gak akan menang lah, pasti gue kalah gitu. Tapi gue tuh berontak gitu, gue tuh suka sama dia, gue sayang sama dia, gue cinta sama dia. Sampai saat ini pun gue ngerasain hal itu. Dan gue kayak gimana dong kalau udah kayak gini gitu. Sampai dari hari itu, hari kedua, hari ketiga gue setiap malam selalu menangis segitu lebaynya gitu. Dan gue bikin story untuk dia terus, untuk ya supaya dinotis sama dia. Ada momen dimana waktu malam hari itu dia kepo gitu, kenapa sih gitu kan. Dari sanalah gue utarakan tentang kejujuran hati gue ke dia. Rasanya lega banget, plong. Ternyata dia orangnya baik, merespon dengan baik, tapi dia meminta gue untuk ya mengerti lah, karena dia kan udah ada yang punya, jadi jangan sampai berlebihan banget, kata dia gitu. Ya paling gak sih gue mencintai secara satu pihak sih ya gitu, sebelah tangan. Jadi gue nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih, karena di sini gue juga sadar diri, tahu diri, ya kan. Jadi gue nggak perlu yang namanya berambisi untuk mendapatkan dia, karena memang gue ya tahu kalau dia ini udah ada yang punya gitu. Cuman dia tuh orangnya baik sih, sangat menerima kejujuran hati gue. Dan sampai saat ini pun gue merasakan kalau gue ini emang bener-bener jatuh hati sama dia. Dan itu yang gue rasain sih. Semoga perasaan gue ini gak salah ya, meskipun memang salah, orang yang salah gitu kan. Gue gak pernah berharap untuk bisa sama dia, tapi paling enggak ketulusan gue ini udah gue utarakan sama dia gitu. Dan dia pun meresponnya dengan baik dan menganggap gue selayaknya pacarnya gitu. Ya sedih sih, tapi ya paling enggak ya udah terobati lah rasa dilemanya gue ke dia gitu loh guys. Nah itulah perjumpaan gue sama si Yudi ini yang berakhir dengan perasaan baper. Aduh, seorang Kim-tan baper ya. Baper yang dalam artian kayaknya tuh jarang gue baper lagi sama orang gitu, baru kali ini lagi. Dan kenapa gue mesti ketemu sama dia kalau gue harus baper akhirnya gitu. Gue kadang nyeselnya gitu, kenapa sih gue mesti nemuin lo gitu, kenapa sih gue mesti ngajakin lo ketemuan gitu. Sekarang gue baper nih kalau udah kayak gini, gimana gitu. Gue nggak baik-baik aja lo gitu, sementara lo kan juga tahu kalau misalnya gue kondisinya kayak gini, dan gue pun juga tahu kondisi lo itu nggak sendiri gitu. Intinya complicated but I'm happy, meskipun harus mencintai dalam diam ya. Semoga kalian terhibur dengan pengalaman gue kali ini ya. Pesan gue buat kalian semua dimanapun kalian berada, ya jangan sampai kalian itu mudah baper sama siapapun, karena yang namanya perasaan baper, apalagi ke orang yang kurang tepat dan orang itu udah punya pasangan tuh rasanya nyesek banget. Mau maju tapi nggak mau kemana majunya, nggak tahu kemana majunya kan, mau mundur pun juga nggak mau gitu. Jadi ya ngambang akhirnya gitu. Semoga kalian gak kayak gue ya. Semoga kalian bisa menemuin orang yang memang benar-benar saling mencintai gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim-tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.